dugaan tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Aditya Zoni. Atas undangan ini kami selaku tim kuasa hukum dari Aditya Zoni, kami sudah melayangkan surat permohonan penundaan dikarenakan seperti kita ketahui Aditya Zoni saat ini lagi dalam proses pengawalan suara hasil rekapitulasi pileg ya. Nah ini kemungkinan sampai akhir bulan. Jadi kita minta waktu kepada penyidik. Kita udah kirimkan surat untuk melakukan penundaan. Yang undangan tersebut insya Allah akan kita datangi ke Polda Metro setelah ada penjadwalan ulang dari Polda. Bang, itu terkait bisnis kah atau apa sih? Jujur gini ya, kita kan belum tahu ya apa bukti-bukti apa yang disampaikan oleh pihak pelapor. Kita belum tahu, dan pelapornya sendiri bernama Christopher ini jujur Aditya Zoni dan kami selaku kuasa hukum kita tidak tahu siapa ini. Kemungkinan dugaan kami akhirnya menduga-duga juga dugaan kami ini kemungkinan terkait masalah pekerjaan, yaitu masalah skincare ya, usaha skincare dulu. Kemungkinan itu. Nah, sejauh pengetahuan kami ada rekan kerja Aditya Zoni yang dulu sempat mengucap bahwasanya Aditya Zoni infonya menurut pengakuan dia pernah dititipi uang ataupun menerima uang. Nah, ini yang kita masih belum tahu kepastiannya seperti apa. Kalau memang Aditya Zoni menerima uang, pastilah harus ada bukti transfer kepada Aditya Zoni, dan itu yang tidak pernah Aditya Zoni. Saya tanya, Adit, kau pernah dapat transferan dari seseorang senilai itu? Enggak pernah bang. Itu yang disampaikan oleh Aditya Zoni. Makanya saya bilang kalau memang kau nggak pernah terima duit seperti itu, ya sudah, kita datengin aja. Iya bang, tapi kondisi sekarang aku lagi kawal suara. Oh ya udah, ntar aja kita minta penundaan. Nggak ada masalah, saya bilang. Polisi juga pasti, rekan-rekan di kepolisian pasti mengerti itu. Apalagi kan itu memang kewajiban dia sebagai calon ya. Dia harus ngawal suara PAN saat ini ya. Nah itu dia. Bang, kalau beneran emang ini di bisnis kosmetik itu bentuk kerjasama seperti apa bang? Dan Aditya itu sebagai apa di sana bang? Aditya sebagai pemilik di situ. Aditya sebagai pemilik brand, dan Aditya juga pemilik PT di situ. Mengenai detailnya seperti apa kita juga belum bisa kasih klarifikasi karena data yang mereka ajukan seperti apa kita belum lihat. Jadi untuk sementara saya bilang sama Aditya Zoni, kalau memang kita sudah ada waktu, kita langsung insya Allah akan datang ke Polda Metro Jaya dan kita cari tahu apa data-data yang mereka laporkan itu seperti apa. Sebelumnya sudah ada somasi kah sebelum laporan ini dibuat atau? Kalau dari Christopher ini setahu saya nggak ada ya. Oh, belum ada. Ya, kalau dari Christopher ini setahu saya nggak ada. Aditya Zoni juga, setahu Aditya Zoni juga nggak ada. Tidak ada pernah somasi ataupun surat? Ya, setahu saya tidak ada. Sepengetahuan Keluargaan saya, sepengetahuan saya nggak ada kalau Christopher ini. Bang, itu kejadiannya tahun berapa itu bang? Yang skincare? Skincare itu 2021, 2022 gitu ya. Oh, udah lama. Jauh. Sempat ada komunikasi mungkin bang dari Adit ke pihak Christopher atau sebaliknya? Nggak ada komunikasi apa-apa. Kita juga baru tahu nama ini dari LP ini ya. Berarti baru masuk memang hari ini bang laporannya di Polda? Oh enggak, kalau laporan ini dari 26 Januari artinya. Cuman kan memang butuh proses pemanggilan saksi biasanya ya. Itu pemanggilan saksi dan juga saksi pelapor. Itu
itu perlu waktu juga. Dan kebetulan kan kita juga kemarin kita sama-sama tahu kita ada pemilu juga, mungkin atas dasar itu akhirnya agak lambat sampai dengan hari ini. Dan sampai dengan kemarin lah, pemanggilan itu jatuhnya tanggal 1 Maret hari Jumat. Cuman Aditya Sony di hari itu menyampaikan kepada saya karena dia lagi kawal suara, dia nggak bisa datang. Jadi kita ajukan surat permohonan penundaan kepada Polda Metro. Untuk komunikasi awal seperti apa Bang? Karena kan Aditya juga baru tahu dan Abang juga baru tahu ya adanya laporan ini. Komunikasi awal yang akan dibangun ke pihak Christopher seperti apa nanti? Yang pertama-tama yang jelas kita pertama-tama kita datang penuhi panggilan dulu. Langkah kita seperti itu. Jadi kita penuhi panggilan, barulah kita tahu apa sih permasalahan ini, apa datanya, apa bukti-bukti yang dibawa mereka, apa bukti-bukti yang memberatkan. Nah kalau memang kita nanti juga ada bukti-bukti yang kuat bahwasanya Aditya Sony nggak terkait masalah itu, kan ya udah ditutup permasalahan ini gitu. Tapi kan ini laporannya sudah diterima ya? Kalau Berarti laporan kan- sih kewajiban kepolisian itu pasti diterima. Cuman kan nanti ada pembuktian, terus ada gelar. Nah nanti apakah bisa naik ke tahap selanjutnya, kan begitu. Jadi nggak serta merta orang yang melapor pasti naik, pasti jadi tersangka, enggak. Karena di sini klien saya yakin betul, dan saya yakin dengan klien saya dia nggak ada pernah terima duit itu. Nominalnya berapa Bang? Nominalnya berapa Bang? Di laporan 500 juta 500 rupiah. Dan ini hanya Aditya Iya. seorang ya Bang yang dilaporkan. Ada yang lain atau Adit aja bang maksudnya? Nah ini kita belum tahu, cuman kemungkinan Adit aja di sini. Terlapor saudara Aditya Sony alias Aditya Sony, Muhammad Aditya Warman alias Aditya Sony. Berarti dengan tim lawyer pun belum ada konfirmasi ataupun saling menghubungi ya Bang? Enggak, belum ada baik somasi ataupun apa, belum ada. 500 juta itu pembayaran apa Bang? Ada detailnya nggak? Nah itu kita belum tahu pembayaran apa ini. Kalau misalnya ini memang pembayaran, kita pastikan yang pertama kita tanyakan kan bukti transfer itu harus diperjelas dulu. Kalau memang ada transfer ke Aditya Sony kapan, kan gitu. Kalau memang titip duit itu di mana, duit cash, bawa duit cash di mana, saksinya siapa, kan gitu. Jadi itu yang belum kita tindak lanjuti. Kita nanti lagi jadwal ulang untuk datang ke Polda Metro Jaya, insya Allah di akhir bulan atau awal bulan depan. Oke Bang, ini kan terkait bisnis skincare. Apakah sampai saat ini Di sini nggak tertulis ya, Tidak di sini nggak tertulis. tertulis. Diperkirakan. Diperkirakan kami. Jadi di sini nggak tertulis kalau ini terkait bisnis skincare, nggak tertulis. Cuma di sini ada laporan penggelapan dan penipuan. Perkiraan kita ini terkait bisnis skincare. Cuman benar enggaknya nggak tahu. Kita masih tanda tanya nih. bicara soal bisnis skincare sendiri untuk Adit yang lagi sibuk freelance ini, apakah masih berjalan atau sudah off dulu atau seperti Jadi apa? bisnis skincare ini sebenarnya udah stop dari 2022 kalau nggak salah ya. Udah stop, nggak produksi lagi, nggak jalan lagi. Nah, jadi memang ini terkait kejadian lama sebenarnya. Kalau memang itu ya, kita belum tahu masih. Jadi gitu. Tapi dengan Christopher itu kayaknya kenal Bang? Nggak ada yang kenal. Aditya nggak kenal, saya juga nggak kenal. Christopher ini entah apakah Christopher ini selaku kuasa hukum, kita nggak tahu. Cuman yang jelas di sini di undangan klarifikasi ini tidak tertulis statusnya Christopher ini, cuman tertulis sebagai pelapor. Cuman nggak ada title-nya apakah dia advokat ataukah dia orang bukan non advokat, nggak ada tertulis keterangan di sini. Tapi dari Aditya sendiri merasa ada. Nah itu yang jadi persoalan. Aditya sendiri tidak pernah merasa menerima uang sebesar itu, Ada laporan. tapi ada laporan sebesar itu. Nah itu yang nanti mungkin kita tindak lanjuti, kita cari informasi di mana, di Polda seperti apa. Nah alangkah baiknya kalau memang ada pemanggilan seperti ini, alangkah baiknya
Aditya Zoni selaku warga negara yang baik, dia memang ingin datang ke sana, cuma memang timingnya kurang pas aja saat ini. Minta diundur sampai kapan bang? Insya Allah di akhir bulan atau awal bulan depan. Berarti intinya kooperatif ya bang. Ya pastilah kooperatif lah. Cuman kan memang sekarang dia lagi kawal suara. Agak Itu mengganggu aja. pekerjaan juga dengan adanya laporan ini, apalagi kan lagi masa. Ya, kalau mengganggu, dibilang mengganggu, ya mengganggu. Cuman ya itu kan kewajiban warga negara ya. Jadi memang dipanggil oleh pihak kepolisian, kita wajib untuk memberikan keterangan, kita wajib untuk datang undangan tersebut. Gitu. Kenapa baru next sekarang sih Bang? Kan apakah ada hubungannya dengan Kang Aditya dalam mencalonkan atau gimana? Maksudnya gimana? Kenapa baru Dilaporin next sekarang. gitu? Ah, itu yang kita nggak tahu. Kan kan 2001 2002 ya? Iya 2022. Kenapa baru sekarang? Lah iya nggak tahu. Kenapa kok baru sekarang saya nggak tahu. Jadi yang jelas nama Christopher ini kita belum tahu. Kita nggak tahu, kita nggak kenal. Seperti itu. Oke, siap.